kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Saudara, di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus kita sangat penting yang namanya baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Ini tema yang saya berikan, baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Saya percaya saudara datang kemari karena engkau percaya ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ketika dia naik ke sorga ada pencurahan Roh Kudus. Maka tema ini adalah baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Sama-sama kita katakan 1, 2 ya. Baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Lebih semangat lagi semua 1, 2 ya. Baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara, apakah engkau percaya ada pencurahan Roh Kudus? Amin. Kalau saudara percaya, mari pada hari ini kita mengalami yang namanya janji Bapa itu. Dalam kitab Kisah 1 ayat 8, saya sama-sama kita ajak baca 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, saya menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Untuk apa Roh Kudus turun ke dalam hidup kita? Ayat ini berkata, supaya saya menjadi saksi. Supaya saudara menjadi saksi. Saudara nggak bisa melayani di dunia yang sangat penuh dengan kegelapan ini tanpa Roh Kudus. Penting sekali setiap kita mau dipakai Tuhan apabila kita menerima Roh Kudus. Nah, ketika saudara menerima Tuhan Yesus di hatimu, di dalam dirimu sudah ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Tetapi Roh Kudus yang di hatimu belum penuh. Makanya ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, baptizo. Itu diselamkan, dipenuhkan. Makanya bagi saudara yang belum baptisan selam, saudara harus baptisan selam. Bukan karena saya paksa, tetapi untuk menjadi murid Yesus, maka kita rela dibaptis seperti Yesus. Saudara, kita menghormati orang yang baptisan percik. Itu adalah kepercayaan atau doktrin gereja-gereja tertentu. Tapi gereja Bethel Indonesia, doktrinnya adalah baptisan selam. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipaksa. Tetapi yang terpanggil, yang rela, yang mau dipakai Tuhan, yang mau serupa dengan Kristus, serahkan dirimu mengalami baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Kenapa kita seperti itu? Jawabnya karena mau seperti Yesus. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ditenggelamkan, dicelupkan, dan tidak untuk diperdebatkan. Kalau ada orang yang belum mau, ya sudahlah. Tapi saya mau seperti Yesus. Saya mau hidup seperti Yesus. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara hari ini mengalami baptisan Roh Kudus. Walaupun mungkin belum baptisan selam, saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, di sesi ini kita membahas pelajaran sehingga saya menyampaikannya agak lebih serius. Bilang sebelahnya, sesi ini serius loh. Ya, serius. Jadi saya kurang-kurangi joke, canda. Karena ini serius, karena nanti kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semuanya sesuatu yang akan berbeda yang kau rasakan dalam hidupmu. Berikutnya, setelah bertobat dan menerima Yesus, maka kita akan menerima penggenapan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Siapa yang mau jadi saksi Kristus?
Wow, katakan saya saksi Kristus. Bilang sebelahnya, tos engkau saksi Kristus. Ya, bilang sebelahnya engkau butuh penuh Roh Kudus. Nah saudara, dalam doktrin kepenuhan Roh Kudus gereja berbeda-beda. Ada gereja yang tidak mengajarkan baptisan Roh Kudus. Sudahlah, gak usah diperdebatkan. Ada gereja yang menolak bahasa roh. Sudahlah, gak usah diperdebatkan. Hidup ini bukan penting berdebat. Yang penting dari buahnya akan kelihatan. Untuk apa saya berbahasa roh kalau tidak ada buah roh? Perubahan hidup saya itu yang lebih penting, bukan bahasa itu. Sehingga kalau saudara bukan bahasa roh yang penting, buah roh yang penting. Tapi berbahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, hari ini kita belajar yang namanya baptisan Roh Kudus. Ada 3 hal penting. Yang pertama, makna baptisan Roh Kudus. Yang kedua, pentingnya baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, langkah-langkah untuk menerima baptisan Roh Kudus. Saya sampaikan ini cepat karena nanti akan praktek lebih penting. Sehingga saudara yang sudah selama ini mungkin sudah mengalami baptisan Roh Kudus, sudah berbahasa Roh Kudus, tapi nggak pernah digunakan. Sayang, itu adalah senjata, itu adalah bahasa Allah, bahasa rahasia. Sehingga ketika saudara berbahasa Roh Kudus, itu adalah engkau berbicara dengan Allah. Bahasa Roh Kudus bukan dari manusia, dari Tuhan. Bahasa Roh Kudus nggak bisa dibuat-buat. Bahasa Roh Kudus nggak bisa dipaksa. Bahasa Roh Kudus nggak bisa les. Belum pernah kita jumpai ada les bahasa roh. Sehingga bahasa roh nggak perlu kau tiru-tiru, nggak perlu kau paksa, nggak perlu kau buat. Yang penting adalah engkau haus. Jadi bahasa Roh Kudus bukan keharusan. Tapi baptisan, pertobatan itu harus. Baptisan Roh Kudus atau yang namanya bahasa Roh Kudus tidak harus. Kalau enggak bahasa Roh Kudus, enggak baptisan roh, apakah selamat? Selamat. Apakah ada Roh Kudus? Ada. Saudara belum berbahasa Roh Kudus, ada Roh Kudus di hatimu. Jadi untuk apa aku dibaptis Roh Kudus? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus. Rasakan nanti bagi engkau yang belum. Saya tidak akan memaksakanmu, tetapi saya akan tahu ada Tuhan Yesus di ruangan ini yang membaptismu dengan baptisan Roh Kudus. Amin. Aku berdoa ada Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Saya yang membaptisnya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus langsung membaptismu. Memenuhkanmu dengan Roh Kudus. Asal ada di hatimu, aku haus. Aku rindu. Ada satu jeritan di hatimu, aku butuh Roh Kudus. Engkau rendah hati. Pasti dapat. Tapi kalau dalam hatimu, aku gak terlalu butuhlah penuh Roh Kudus. Aku udah bisa, ada kesombongan, pasti gak dapat. Atau ada penolakan dalam pikiranmu, mungkin ini bahasa iblis. Atau mungkin ini dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Tidak ada bahasa Roh Kudus yang bisa dibuat-buat. Saudara tidak bisa berbahasa dibuat-buat. Coba saudara ngomong bisa dibuat-buat. Nini, nana, nono, nini, nana, nana. Mana bisa dibuat-buat itu? Gak bisa kita buat-buat. Itu kayak mana caranya ngomong dibuat-buat? Gak bisa. Saya berbahasa Roh Kudus dari penyembahan. Gak bisa kita buat-buat. Itu hanya dari Tuhan. Bahasanya Tuhan. Dan Tuhan yang mengerti bahasa itu. Pak Pendeta ada yang berkata bahasa roh kalau gak ditafsirkan gak ada gunanya. Betul, bahasa Roh Kudus itu kalau ditafsirkan itu menguatkan orang lain. Ada karunia penafsiran bahasa roh. Tapi bahasa Roh Kudus tidak ditafsirkan itu menguatkan dirimu sendiri. Saya mengajak setiap saudara untuk belajar sebentar aja ya. 1 Korintus pasal yang ke-14. Saya akan coba supaya saudara nanti memahaminya. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. Mari sama-sama kita membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. 1, 2, iya.
Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terus terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Terus, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Terus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Maka kalau saudara baca nanti pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, ini sering menjatuhkan orang yang berbahasa roh. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus apa? Berdoa supaya kepadanya diberikan juga apa? Karunia untuk menafsirkannya. Nah, ayat ini bicara kalau aku berbahasa Roh Kudus, kemudian saya minta ke Tuhan, saya diberikan Tuhan karunia menafsirkannya, maka kalau ditafsirkan berarti engkau mengerti. Kalau engkau mengerti maka engkau dibangunkan karena engkau mengerti. Tetapi tadi pada ayat ini dikatakan kepada ayat yang kedua. Coba lihat pada ayat yang kedua. Itu kalau ditafsirkan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, ketika saya berbahasa roh di gereja seperti ini, memang ketika saya berbahasa roh gak ada gunanya bagimu. Karena kau gak mengerti. Tapi kenapa kadang aku bahasa roh atau WL bahasa roh? Karena dia membangun dirinya sendiri, ayat yang keempat. Contoh, ketika saya menyampaikan khotbah seperti ini, saya butuh menguatkan diri saya. Saya butuh Roh Kudus menguatkan saya. Sama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Maka ketika saudara berbahasa roh, sebaiknya memang paling utama di kamar. Di doa, ruang doa sendiri. Gak ada yang melihat. Tapi ketika ada orang yang melihat ke ibadah seperti ini, sebaiknya bahasa roh itu digunakan secukupnya. Teratur. Jadi bahasa roh nanti kalau ada orang kalian jumpai, ada orang lompat-lompat, ada orang menjerit-jerit, itu masih baru dia. Baru dapat bahasa. Sehingga dia belum bisa menguasai. Wajar aja lah. Karena Roh Kudus memenuhi dia, tiba-tiba dia, jangan heran nanti itu ada. Kenapa? Karena dia masih baru. Tetapi bagi saya atau orang yang mulai bertumbuh, maka bahasa rohnya bisa lebih soft, lebih lembut, lebih bisa tenang, menguasai diri. Enggak lompat-lompat, enggak menjerit-jerit begini-begini, tidak. Tidak, itu yang sudah lebih terbiasa, dia berbahasa rohnya itu teratur, sopan. Sepertinya kalau saya khotbah di gereja Okumene, saya sering khotbah di gereja Okumene. Gereja Okumene, hal ini kan kurang dibahas. Saya tidak berbahasa roh di tempat itu. Saya tidak berbahasa roh seperti menggoyang-goyang menakutkan. Tidak. Tapi ketika umat pertama sekali penuh Roh Kudus, mereka berbahasa lain, berbahasa baru, berbahasa lidah. Kadang sampai begitu histeris atau goncang-goncang itu di awal. Tapi saya percaya makin lama terlatih engkau dalam berbahasa roh, itu semakin engkau lebih soft, lebih lembut. Dan bahasa roh itu dapat dikendalikan. Bahasa roh itu teratur, sopan. Tidak membuat menjadi kacau ibadah itu. Tapi sesuatu yang luar biasa akan terjadi padamu berikutnya. Pentingnya baptisan Roh Kudus. Pentingnya baptisan Roh Kudus. Yang kedua. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa. Katakan janji Bapa. Saudara, sama-sama kita lihat sebentar di dalam Alkitab Yoel pasal 7, di dalam kitab Yoel pasal 2,
ayat 28 sampai 29. Ini janji Bapa. Jadi baptisan Roh Kudus itu janji Bapa. Yesus yang melaksanakan. Untuk umatnya dipakai jadi saksi. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Sama kita baca 1-2 ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Maka ini janji Bapa di zaman PL, Yoel, bahwa hari-hari terakhir sebelum Yesus datang akan ada pencurahan Roh Kudus sehingga teruna-teruna muda akan bangkit dipakai Tuhan. Aku berdoa segenap hatiku malam ini, teruna-teruna muda Tuhan, anak-anak muda Tuhan, terimalah baptisan Roh Kudus dan engkau akan dipakai dengan luar biasa. Engkau dipakai menjadi saksi. Engkau dipakai menjadi berani memberitakan Injil. Lihat Simon Petrus. Sebelum dia dibaptis Roh Kudus. Dia orangnya pemalu. Orangnya pembimbang, ragu. Orangnya bukan orang yang terlalu berani sekali. Dia orangnya emosional. Tetapi lihat setelah dia baptisan Roh Kudus. 3.000 jiwa orang bertobat sekali khotbah. Saudara, saya juga orang yang gak terlalu berani lihat orang. Saya malu melihat orang, takut di depan orang. Tapi ketika saya penuh Roh Kudus, saya berubah. Saya hanya mau sampaikan anak-anak muda, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau akan dipakai menjadi saksi Tuhan. Harus ada di hatimu, aku rindu Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus, harus ada dalam hatimu itu. Kalau ada kerinduanmu seperti itu, Roh Kudus akan terpenuhi dalam hidupmu. Lukas 24 ayat yang ke-49. Sama-sama kita baca. Lukas 24 ayat 49. 1-2 ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berikutnya kita baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Sama-sama 1-2 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Apa katanya? Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sampai ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan apa? Air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bilang sebelahnya, tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Bilang sebelahnya supaya kau menyala. Supaya kalau ada masalahmu gak mudah cengeng, gak mudah mengeluh, gak mudah bersungut-sungut. Engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi saudara, bahasa Roh Kudus bukan rohanimu jadi hebat, bukan. Justru menunjukkan bahwa engkau dipakai dan ditolong oleh Roh Kudus. Bukan berarti dia berbahasa roh, rohaninya lebih tinggi. Tidak, itu paham yang salah. Berbahasa Roh Kudus itu kasih karunia Tuhan. Dan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama hidup dipimpin Roh Kudus. Pikiranmu dipimpin Roh Kudus. Matamu dipimpin Roh Kudus. Perkataanmu dipimpin Roh Kudus. Aku berdoa saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Berikutnya. Berapa banyak yang semangat menerima janji Bapa? Apa tadi janji Bapa? Baru dibilang. Tadi kan baru kau bilang sebelahnya. Kamu akan menerima baptisan
Roh Kudus. Siapa yang semangat menerima janji Bapa? Nah, bilang sebelahnya, tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Syaratnya hanya satu. Engkau haus, rindu, rendah hati. Pasti dapat. Nggak usah kau pikirkan dari mana kalimatnya, apa mau aku bilang. Nggak usah. Karena itu nggak bahasa kita. Itu bahasa Tuhan. Dan itu akan menolong engkau memahami hidup dalam dipimpin Roh Kudus. Berikutnya, memampukan orang percaya untuk hidup kudus. 2 Petrus 1 ayat 3. Mari sama kita baca. 2 Petrus 1 ayat 3. 1, 2, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Yang mulia dan ajaib. Saudara, orang yang dihidupi dengan penuh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kesucian. Kalau dia seorang laki-laki, dia gak suka pornografi. Bukankah zaman sekarang banyak orang hidup di dalam perzinahan, kenajisan. Sayang sekali, kalau engkau sudah pernah berbahasa Roh Kudus, kemudian engkau tidak pakai, maka engkau akan gampang dibawa iblis kepada perzinahan, kenajisan. Apalagi di zaman sekarang banyak orang jatuh di percabulan, di hawa nafsu. Banyak sekali. Makanya kalau engkau dipimpin Roh Kudus, maka engkau akan bisa mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, kadang itu saya pakai ketika di mobil, saya naik bawa mobil, saya berbahasa Roh Kudus. Karena saya tahu banyak godaan di dunia ini. Banyak godaan untuk berbohong. Banyak godaan untuk jatuh dengan hawa nafsu, banyak sekali. Tetapi kalau kita pakai senjata, jadi bahasa Roh Kudus atau karunia berbahasa Roh Kudus, itu senjata orang percaya. Sehingga engkau bisa berjaga-jaga senantiasa. Berikutnya, bagaimana kita menerima kepenuhan Roh Kudus, langkah-langkahnya. Berapa banyak yang mau rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin saudara. Nah pertama kita akan belajar langkah-langkahnya. Kita pertama adalah percaya terhadap firman Tuhan. Katakan percaya. Maka kalau engkau tidak percaya, nggak usah nanti maju ke depan, nggak ada guna. Ya, yang nggak percaya janji Bapa, ya udah nggak usah maju ke depan, nyanyi aja di belakang, nggak apa-apa. Karena pasti nggak dapat, ya pasti nggak dapat. Bahkan yang ada kritikan dalam pikiran, kayak mana itu bahasa Roh Kudus, kayak mana itu baptisan Roh Kudus, apa yang mau dibilang, kalimat apa yang mau dibilang, dimulai dari mana? Kalau enggak percaya 100% nggak usah maju. Nggak ada gunanya ya. Jadi hanya yang percaya, dia pasti akan mengalami itu. Haus, rindu, mau dipakai Tuhan jadi saksi. Atau orang yang putus asa, ini. Orang yang putus asa menjalani hidup ini. Hilang semangat. Nggak tahu dia bagaimana menghadapi masalah hidupnya. Dia mengalami kehancuran. Ini mudah penuh Roh Kudus. Tapi orang-orang sombong merasa hebat, gak butuh Roh Kudus, memang gak dapat. Pasti gak dapat, mau diapakan pun dia gak dapat. Apalagi orang-orang yang pakai pengetahuannya, nolak itu gak bisa. Apalagi kalau ditompang tangani nanti hanya jadi patung, gak usah, patung gak bisa ditompang tangani. Karena saya pernah menyuruh orang, siapa yang rindu baptisan Roh Kudus, maju ke depan. Di depan dia jadi patung gini aja. Mau mati pun aku berbui-bui, udah habis kosaku. Gak ada guna. Ya, karena dia tutup mulut, dia gak percaya di hati, gak usah, mundur aja ya. Biar aja waktunya Tuhan, nanti Tuhan ketuk hatimu. Sampai kau merasa hancur kali hidupmu, baru kau merangkak berkata, aku butuh Roh Kudus, kuatkan aku. Itu dapat. Sampai merangkak, hancur, frustrasi, banyak masalah hidup, kehancuran hidup. Tolong aku Roh Kudus, tolong aku. Cepat dapat. Tapi kalau selagi masih kesombongan, pengetahuanmu, akal-akalmu, mana bisa Tuhan pakai akal-akal kita? Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Masa pencipta kita pakai akal-akal kita? Mana bisa, dia punya cara sendiri. Saya mengajak setiap saudara memahami ini ya.
Oke, yang pertama percaya. Yohanes 7 ayat 38. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi orang yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari hatimu akan ada aliran kehidupan. Artinya apa? Kata-katamu akan menghidupkan orang. Kehadiranmu akan membuat orang yang putus asa menjadi semangat. Engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dari hatimu akan ada kehidupan. Engkau menjadi berkat kepada orang yang putus asa, kepada orang yang lemah, kepada orang yang minder, kepada orang yang merasa nggak berdaya. Engkau menjadi aliran kehidupan kepada orang-orang yang mati semangat hidupnya. Yang mati semangat hidupnya. Kalau engkau penuh Roh Kudus, ciri-cirimu apa? On fire. Rohmu menyala-nyala. Rohmu berkobar-kobar. Kenapa? Roh Kudus dengan rohmu bersatu. Menyaksikan dirimu jadi anak Allah. Engkau percaya dalam dirimu ada roh? Engkau percaya dalam dirimu ada Roh Kudus? Jadi rohmu dengan Roh Kudus bagaimana? Bersatu. Menjadikan engkau saksi. Sering sekali kita nggak sadari kita punya roh. Yang sering kan engkau timbang-timbang apa? Berat badan. Kalau kegemukan kau marah. Padahal kau yang tukang makan. Betul? Yang paling sering kau cermin-cerminkan apa? Wajahmu aja kan? Yang sering sampai handphonemu pun terus oh gini-gini kan, gini. Nanti mobil orang pun spionnya kau ambil. Saya pernah begitu dalam mobil, tiba-tiba ibu-ibu dekat, hanya beda kaca reben aja. Bibirnya dengan bibirku dibatasi jendela itu. Pakai gincu dilumat-lumat bibirnya, wis jijik aku lihatnya itu. Apa jadinya kalau aku buka jendela itu? Dia akan melihat, kok berubah wajahku. Ada orang yang terlalu memikirkan bodinya terus. Gak apa-apa lah, silakanlah. Sampai engkau ada yang gak makan-makan. Ya sudah, gak apa-apa. Kau mungkin menjaga berat badan, gak ada salah. Tapi pernahkah engkau menimbang rohmu? Pernahkah engkau memperhatikan kesehatan rohmu? Pernahkah engkau memperhatikan kesehatan rohanimu? Hidup ini bukan hanya badan, tapi roh juga, saudara. Pernahkah engkau memperhatikan kesehatan jiwamu? Yang mudah tersinggung itu adalah sakit jiwa. Ya, kalau engkau mudah tersinggung, memang jiwamu terganggu itu. Ciri orang yang sehat jiwa, tidak mudah tersinggung. Aku berdoa, ciri dalam dirimu itu tidak mudah tersinggung. Apalagi engkau bermain di sosmed. Kalau kau mudah tersinggung, jangan pakai sosmed. Karena di sosmed itu akan ada yang gak suka samamu. Akan ada yang mencibirmu. Sedikit tersinggung. Kayak mana lah kau maju? Bertanya lah, kayak mana lah kau maju? Sikit-sikit tersinggung. Orang gak puji kau tersinggung. Orang gak tegur kau tersinggung. Engkau pulang dari salon gak dibilang cantik tersinggung. Dibilang kau cantik kali pun tersinggung. Gak usah lah. Saya berdoa kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau gak perlu lagi validasi eksternal. Kau gak perlu lagi validasi. Tahu validasi? Merasa hidupmu itu gak perlu pengakuan orang. Gak perlu pujian orang. Enggak perlu pengakuan orang, enggak perlu pujian orang. Mantap hidupmu. Engkau dipuji enggak sombong, engkau direndahkan enggak rendah. Kau tetap tenang. Saya belajar begitu. Saya dipuji biasa aja, saya direndahkan biasa. Aku berdoa engkau seperti itu. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau akan berbeda cara berpikirmu. Enggak perlu kau pengakuan orang, enggak perlu pujian orang. Bilang sebelahnya kau enggak perlu pengakuan orang, kau enggak perlu pujian orang. Ya sebelum itu, sikit-sikit gak dipuji orang tersinggung. Sikit-sikit gak diakui sakit hati.
Sakit kali lah hidupmu itu. Hidupmu diatur orang lain. Jadi kalau orang gak suka samamu kayak mana? Kalau orang merendahkanmu bagaimana? Gak usah lah kayak gitu. Aku berdoa engkau tetap tenang, stabil. Karena engkau berkata, Yesus cukup bagi saya. Amin. Amin. Katakan sama-sama, Yesus cukup bagi saya. Saya dipuji orang, tidak meninggi. Saya direndahkan orang, tidak merendah. Yesus cukup bagi saya. Saya tidak butuh validasi eksternal. Gak perlu kau harus diakui orang baru kau tenang. Gak perlu. Gak perlu. Kau tidak butuh pengakuan orang lain. Engkau butuh Yesus di hatimu. Sehingga gak perlu engkau harus sampai sibuk kali lihat badanmu supaya dipuji. Silakan aja bercermin. Tapi secantiknya dirimu, kalau orang gak suka samamu akan ada yang menghinamu. Sudut mata pandang orang tergantung sikap hatinya kepadamu. Kalau aku gak suka sama si anak-anakku ini, tetap pun mereka hebat, bagi aku tetap gak hebat. Jadi hati orang itu jadi kacamata orang. Makanya gak perlu kita punya pengakuan orang. Saya hanya butuh pimpinan Roh Kudus memimpin saya melakukan firman Allah. Orang suka, puji Tuhan. Orang tidak suka, puji Tuhan. Saya khotbah di sosmed, ada yang suka, like-nya banyak, ada juga yang gak suka. Ya sudahlah, saya khotbah bagus-bagus aja pun ada yang gak suka. Engkau senyum, belum tentu orang suka senyummu. Padahal engkau senyum dengan tulus loh. Ada yang bilang kuntilanak itu katanya. Udah begitu bagus kau membawa makanan. Udah baik-baik kau bawa pangsit, tetap ada maunya itu. Pernah gak kau lakukan gitu? Udah baik, kau berkorban tulus, tapi ada orang yang menanggapinya negatif. Kenapa dia negatif? Karena di hatinya banyak sakit hati. Saudara, kita baca Kisah 10 ayat 45 sampai 47. Ya, biar selesai materi kita, saudara. Kisah 10 ayat 45 sampai 47. 1, 2, ya. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, terus sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus terus, iya, maka saudaraku ketika Petrus melakukan pelayanan dan kemudian ada orang yang berbahasa roh. Mereka belum dibaptis selam, belum baptisan Yohanes, tapi sudah baptisan Roh Kudus. Boleh aja. Mungkin saudara belum mengalami baptisan selam, tapi hari ini engkau rindu penuh Roh Kudus, bisa baptisan Roh Kudus. Yang penting hatimu rindu dipakai Tuhan. Dengar anak muda, kalau di hati kecilmu ada jeritan, pakai aku Tuhan. Aku butuh Roh Kudus. Aku tidak mau hidup biasa-biasa di dunia ini. Pakai aku Tuhan. Mungkin aku gak paham baptisan Roh Kudus. Tapi aku percaya janjimu. Dengan satu kerinduan seperti yang kau firmankan. Supaya aku menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus tujuannya memakaimu jadi saksi. Memakaimu menjadi garam dan terang dunia. Memakaimu menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Seluruh aspek hidupmu. Sosmedmu memberkati orang. Engkau berFacebook memberkati orang. Engkau berinstagram memberkati orang. Kuliahmu memberkati orang, pacaranmu memberkati orang, pernikahanku memberkati orang, cara hidupmu memberkati orang, cara kerjamu memberkati orang. Sehingga engkau menjadi saksi dalam hidupmu. Bangun pagi dan sampai malam tidur kalau engkau dipenuhi Roh Kudus. Enggak ada kalimat loyo. Enggak ada kalimat mengeluh. Enggak ada kalimat bersungut-sungut. Engkau akan bersyukur dalam penderitaan. Bahkan engkau sanggup berkata, lewat penderitaan ini ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya,
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga engkau bukan orang kalau punya persoalan cengeng, galau. Itu orang-orang yang tidak terbakar dengan api Roh Kudus. Betul dalam hidup ini ada penderitaan. Tapi bagi orang yang penuh Roh Kudus, kematian adalah keuntungan. Dan dia berkata hidup adalah Kristus. Sehingga dalam hidupnya enggak ada kata mengeluh, menyalahkan orang lain. Penderitaan itu adalah berkat bagi orang yang penuh Roh Kudus. Berkat bukan hanya dapat uang, berkat bukan hanya dapat mobil, berkat bukan hanya sehat-sehat, penderitaan pun berkat bagimu. Bilang sebelahnya, penderitaanmu itu berkat bagimu. Oh, memang aku tahu. Yang sebelah itu, lihatlah, menderita kali dia. Lebih bagus kau bilang sama dia, penderitaan itu adalah berkat bagimu. 1, 2 ya. Bilang sama dia, yang penting hidupmu benar. Itu. Hidupmu benar, ada penderitaan, itu berkat. Di balik penderitaan apa kata Alkitab? Ada kemuliaan Tuhan. Mana bisa kau mengalami kemuliaan kalau enggak menderita? Mana bisa saudara dipromosikan Tuhan kalau enggak menderita? Si pengkhotbah ini bisa kayak gini semangat. Udah banyak penderitaan ku lalui. Yang kulihat di depanku ini, udah kulihat wajah-wajah menderita. Bilang sebelahnya kita sependeritaan. Betul, betul. Yang gak diceritakan yang sebelahmu itu kayak mana penderitaannya dari kecil. Tapi cara pandangnya itu loh, itu yang beda. Kalau orang yang mengenal Tuhan, cara pandangnya apa? Penderitaan itu adalah kebaikan Tuhan bagi saya. Contoh, engkau baik-baik melayani, ada orang membencimu, itu kebaikan Tuhan bagimu. Engkau baik-baik melayani, tapi ada orang yang mengata-ngataimu. Udah teruskan. Kalau engkau tidak siap dikucilkan ikut Tuhan, jangan ikut Tuhan. Ikut Tuhan dikucilkan. Kalau kau ikut Tuhan melayani dikucilkan, tepat, cocok. Tapi kalau engkau ikut Tuhan gak pernah dibenci orang, gak cocok. Bukan berarti kau menyalahkan supaya benci orang sama aku, kusiram di air panas. Bukan itu. Maksud saya, engkau baik-baik di sini melayani, baik-baik engkau hidupmu. Ada orang gak suka samamu. Itu baru pikul salib. Ya, bagian aku rindu supaya engkau semangat di sisa hidupmu ini. Ya, 1 Petrus 4 ayat 2 bilang itu. Di sisa hidupmu ini kasih kepada Tuhan. Coba dibuka dulu. 1 Petrus 4 ayat 2. Saya kepingin melihat anak-anakku yang muda dan gadis ini. Jangan lemas-lemas, kayak kecacingan. Gak punya harapan. Aku orang miskin. Belum makan obat cacing, Pak. Udah 10 tahun gak makan obat cacing. Yang sebelumnya itu 10 tahun loh gak makan obat cacing itu. Makanya dia garuk-garuk bokong. Dengar khotbah pun gini-gini. Nah, itu cacingan. Aku berdoa kalian menjadi tentara-tentara Tuhan yang luar biasa. Amin. Melihat orang hebat saat ada penderitaan. Siapa pun bisa ketawa kok lagi makannya. Makan enak pula itu. Tapi coba lihat hilang dompetnya. Bersyukur gak dia? Yang lebih tepatnya hilang HP-nya. Bersyukur gak dia? Siapa di sini kalau hilang HP-nya masih sanggup bersyukur? Tuhan Yesus, Tuhan. Bukankah kata Alkitab mengucap syukurlah dalam segala hal? Siapa di sini yang kalau ceweknya hilang, angkat tangan, bersyukur. Hilang ceweknya, terima kasih Tuhan. Itu cewek loh aku bilang, belum lagi suami yang hilang. Sama-sama, 1, 2 ya. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Ini saya khotbahkan besok.
Bagaimana engkau dipimpin Roh Kudus. Jadi sekali lagi ya, tujuan malam ini bukan bahasa roh. Tapi hidupmu dipimpin Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus. Dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, itu yang penting. Pak, kalau aku gak dapat malam ini bahasa Roh Kudus, gak mengalami baptisan Roh Kudus, gak apa-apa. Jangan kecil hatimu. Itu kan karunia. Dikasih, terima. Belum dikasih, ya minta lagi kapan-kapan. Semua indah pada waktunya. Dan yang bagi yang sudah dapat, gak usah sombong. Karena kalau engkau dapat bahasa Roh Kudus, bukan berarti kau lebih hebat dari yang tidak dapat. Jadi jangan salah mengerti. Tapi bagi engkau yang dapat, gunakanlah itu supaya engkau menjadi saksi. Hidupmu berubah. Berikutnya adalah orang yang haus dan rindu akan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37. Sama-sama kita baca. Yohanes 7 ayat 37. 1, 2 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, arti haus itu apa? Rindu, kepingin, merasa butuh. Kalau itu ada padamu, engkau cepat dapat. Yang berikutnya, datang dan meminta dengan iman kepada Tuhan Yesus. Markus 11 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu minta, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan percaya saja. Percaya kepada firman Tuhan tentunya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. 5 menit lagi kita akan berdoa ya. Jadi saudara harus memahami dasar-dasarnya. Lukas 11 ayat 9 sampai kepada ayat 13. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu terus. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan terus. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan terus. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu terus. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Manalah mungkin anakku minta ikan ku kasih ular. Anakku minta roti bantal ku kasih batu bata. Mana mungkin pada malam ini kalau engkau minta Roh Kudus. Yang kau minta sekarang apa malam ini? Dipenuhi apa? Roh Kudus. Apakah kira-kira yang dikasih roh iblis? Enggak mungkin lah. Banyak kali orang bilang, oh itu iblis itu sesat itu dipaksakan itu dibuat-buat itu, ditiru-tiru, diajar-ajari. Sebelumnya dileskan, bohong semua itu. Banyak kali orang menjatuhkan gerakan aliran Roh Kudus. Di sosmed itu banyak yang benci, yang gak suka dengan aliran Roh Kudus. Tapi lihat gereja yang dipenuhi Roh Kudus, di situ ada mujizat. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus, lihat generasinya dipakai Tuhan luar biasa. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya gereja kita, di mana-mana bersaksi dan banyak gereja yang dibuka di mana-mana. Kenapa? Roh Kudus membakar hati mereka. Udah cukup saya menelan kritik-kritik golongan-golongan Kristen yang menentang bahasa Roh Kudus. Nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu diperdebatkan. Imanmu nggak perlu kau perdebatkan. Imanmu perlu kau buktikan dari cara hidupmu. Kalau cara hidupmu nggak berubah, itu batu sandungan. Kalau saudara berbahasa Roh Kudus, tapi hidupmu nggak berubah, tetap aja hidupmu hancur. Alkohol, merokok, perzinahan, pornografi, minjam uang di mana-mana, nggak bayar-bayar lagi. Baru kau bahasa roh, lupa. Mana bisa itu?
hidupmu dari dalam berubah kepada keluar. Engkau nggak suka minjam-minjam. Dan kalau engkau minjam, kau bayar. Kalaupun telat, kau bilang, halo, sorry ya. Coba tes dulu, bilang, halo, sorry ya. Aku belum bisa bayar. Nanti kalau ada uangku, aku bayar. Iya, ini serius loh latihan. Karena suatu waktu kau bisa minjam. Aku juga pernah minjam. Dan pernah nggak bisa kubayar. Apa yang kubilang? Ku telepon. Itu anak Tuhan. Jangan pura-pura kau penyakit lupa kalau kau sudah punya utang. Yang punya uang lupa atau ingat? Sampai mati dia ingatnya itu. Jangan jaga sampai di surga nanti utangmu. Kau di surga pun udah minta juga. Soalnya menjelang mati aku ingat. Udah mau mati aku di ICU. Entah kenapa ke kau aja ingatanku. 2,5 juta kau bilang. Pas mau Natal itu 2024. Ini intermezzo aja. Aku berdoa, saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Katakan biaya hidup murah. Gaya hidup mahal. Bilang kurangi gayamu. Kalau kau mau bergaya karena ada uangmu. Kalau enggak ada uangmu ngapain bergaya? Hidup itu kan murahnya. Nasi kau belikan langsung 10 kilo. Satu orang cukup enggak 10 kilo sebulan? Cukup kan? Beli ikan teri besar-besar itu langsung besar. Bila perlu ikan paus kau beli. Dimulai dari ekornya setahun pun gak habis-habis. Walaupun kau mau punya gincu, jangan usah merek-merek Revlon, merek Demban. Bedanya apa? Cairannya keluar dia. Itu lebih seksi, lebih romantis. Ya kan merah dia kan, tapi berkeluaran dia sih. Kalau merek-merek lain kan gak ada yang keluar. Hanya merek Demban. Demban itu bahasa Indonesianya apa? Sirih, merek sirih. Yang kalau saudara pergi ke Tanah Karo langsung pakai langsung langsung maju langsung. Kalau di Pulau Nias juga kulihat bapak-bapaknya juga dikunyah-kunyahnya. Apa dikunyah-kunyah itu? Sirih juga ya, bapak. Ya, saudara saya maksud saya, sederhana aja gaya hidupmu. Yang penting rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Rohmu berkobar-kobar melayani Tuhan. Karena itu yang lebih penting daripada hal-hal lain. Ya, anak-anak rohaniku, Bapak Ibu yang saya kasihi, anak-anak muda, mulai sekarang jangan biasakan suka minjam-minjam. Ya, dan di gereja ini saya larang antar jemaat minjam-minjam. Rata-rata berujung perang. Lebih bagus berkati. Berkati dia tolong. Daripada kau kasih pinjam 1 juta, gak bisa dibayarnya pas kau pula penerima tamu, penerima jemaat. Kayak mana lah? Coba berdiri dulu kalian dua situ, berdiri lah. Orang ini penerima jemaat, cobalah. Aku punya utang 1 juta. Kayak mana lah aku dari jauh lihat ya. Kayak mana? Kalau mungkin awal-awalnya oke lah. Tapi kok berkali-kali makin lama kan makin gak berani. Terpaksa nyalamu agak lebih cepat lagi. Lebih aman tidak berutang. Silakan duduk. Saudara, mintalah Roh Kudus malam ini. Amin. Kalau engkau minta Roh Kudus dikasih Tuhan. Ya. Bagi engkau yang baru pertama kali datang, kalau engkau lihat nanti ada orang kepenuhan dan dia tiba-tiba berbahasa roh, itulah tanda baptisan Roh Kudus. Yang berikutnya, maka dikatakan adalah didoakan atau lewat penumpangan tangan oleh hamba Tuhan. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita baca Kisah para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, 1 2 ya.
Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah terus. Daerah pedalaman dan tiba di Efesus terus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka apa? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Terus ketika kamu menjadi percaya, apalagi? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Terus jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Terus, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya. Yaitu siapa? Yesus. Terus, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus, dan ketika Paulus menempatkan tangan di atas mereka, turunlah apa? Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Siapa di sini yang menempatkan tangan? Paulus, ayat 6. Paulus menempatkan tangan di atas mereka. Maka dikatakan apa? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mereka udah percaya Yesus, tapi belum penuh. Dibaptis Roh Kudus, penuhlah mereka, maka mereka dikatakan dan mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Karunia bernubuat itu karunia membangunkan orang lain, menguatkan orang lain. Aku berdoa engkau dapat malam ini. Engkau butuh Roh Kudus. Terakhir kita akan baca. Menerima dan bertindak dengan iman. Kisah 2 ayat 4. Sama-sama kita baca. Kisah 2 ayat 4. 1, 2 ya. Mulailah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sehingga bahasa Roh Kudus ada bahasa lain, bahasa lidah, bahasa baru. Itu nama lainnya. Saudara, kita berdoa pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri.